selalu daripadanya Aisyah. Qalat, berkatalah Aisyah, kuntu qa'idatun mutarabbi'atun fil baiti, adalah aku sedang duduk bersila dalam rumah. Bayangkan kejadian romantis antara Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin. Rasulullah datang kepada Aisyah suatu hari. Aisyah sedang duduk bersila, lagi aduk buku, lagi aduk abu, lagi aduk mendung. Katanya hari ini duduk di dalam rumah. Idh dakhala Rasulullah alaihi salam, ketika saat itu masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Siti Aisyah sedang duduk, datanglah Rasulullah ke dalam rumah Siti Aisyah. Fasallama alayya, maka memberikan salam oleh Rasulullah kepada saya, kata Siti Aisyah. Fa'aradtu an aquma lahu kama kanat adati inda dukhulihi, maka aku berkehendak bahwa aku berdiri baginya Rasulullah sama seperti adatku ketika masuknya Rasul. Nah, adat daripada Siti Aisyah yaitu ketika Rasulullah masuk ke rumahnya itu Siti Aisyah bangun. Makanya sunat katanya menyodrok gure, menyodrok ulama, menyodrok tengku, menyodrok pengajar, menyodrok guru yang lebih mulia. Katanya sunat berdiri. Karena ini juga sudah dicontohkan oleh Sayyidatina Aisyah ketika Rasulullah masuk. Kalau Rasulullah masuk, Sayyidatina Aisyah sedang duduk, pasti beliau berdiri. Faqala alaihi salam, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqudi makanak, duduklah kamu akan tempatmu, duduk mendeng, apa yang benar, kata Rasul. Makana laka antaqumal ya ummul mukminin, tidak adalah perlu bagimu bahwa kamu berdiri, wahai ibu dari sekalian orang beriman. Nah, Rasulullah berkata, beda dari hanapu, kata adalah ibu dari sekian orang beriman, jadi tidak perlu berdiri, kata Rasulullah. Qalat, maka berkatalah Siti Aisyah, faqa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a ra'suhu ala hijri, maka duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan kejadiannya, fa wada'a ra'suhu ala hijri, maka diletakkanlah kepalanya Rasulullah di atas pangkuanku, kata Siti Aisyah. Fanama, maka tidurlah Rasulullah mustalqiyan ala qafahu, dalam keadaannya Rasulullah bertelekan, bersandarkan di atas kedua telapak tangannya, ya. Jadi Rasulullah bersandar di atas telapak tangannya, tidur di pangkuan Siti Aisyah. Jadi artinya beliau berbantalkan dengan tangannya. Jadi walaupun beliau tidur di pangkuan Siti Aisyah, tapi agar jangan memberatkan dan terlalu sakit Siti Aisyah, beliau tidur tetap meletakkan dua tangannya untuk lapik daripada pipi beliau. Faja'altu, maka jadilah aku atlubu syibatan fi lihiyatihi, maka jadilah aku mencari rambut putih. Syibah itu rambut putih, fi lihiyatihi, di janggutnya. Jadi bukan di kepalanya tapi di janggutnya, karena beliau sedang tidur di pangkuan Siti Aisyah. Siti Aisyah sambil beliau tidur dicari rambut putih di jenggot Rasulullah. Fara'aitu biha tis'a asyarata sya'ratin bayda'in, maka tiba-tiba aku melihat ada 19 helai rambut putih. Jadi dihitung, diambil satu-satu, dicabut satu-satu oleh Siti Aisyah, rambut putih yang ada di jenggot Rasul. Ini sunnah, jadi silakan ibu-ibu yang ingin mengikuti sunnah, kalau suami tidur biarkan tidur sambil cari rambut putih, yang mau di kepala mau di jenggot silakan. Jangan kalau udah banyak rambut putih tabur mendung tinggal botak, karena habis tabur mendung. Ya, disesuaikan lah dengan kondisi. Kami Deono malah pakai boleh kru dia sekalian. Jadi biar waktu Siti Aisyah mencabut jenggot putih dari Rasul, terdapat berapa helai? 19 helai, luar biasa. Fatafakkartu fi nafsi, maka aku berfikir pada diriku. Faqultu, aku berkata, innahu la yakhruju minad dunya qabli, sesungguhnya Nabi Muhammad akan keluar daripada dunia qabli, sebelumku. Sikurum lahun putih yang kena di dalam janggut Rasulullah. Sepertinya beliau akan duluan dipanggil oleh Allah sebelum aku dipanggil. Nah, di sini sudah terasa sedih dalam pikiran Siti Aisyah, karena beliau kita kami itu banyak sekali 19 helai rambut putih yang kena berjanggut mendung.
sepertinya awal go nyanwa kepada Allah daripada saya, kata Siti Aisyah. Fatabaqal ummatu bila nabi, maka akanlah kekal umat tanpa nabi. Jadi beliau tidak berpikir aku tanpa suami. Beliau tidak memikirkan diri sendiri akan jadi armilah, akan jadi janda. Beliau tidak pikir nasibnya, tapi beliau berpikir bagaimana nasib umat yang tanpa nabi. Uronyo, kata Aisyah, ada nabi saja mereka masih bertengkar, mereka masih belum semuanya bersatu padu, masih banyak yang melakukan maksiat, apalagi nabinya ada lagi. Begitu sedih Siti Aisyah. Fabakaitu, maka aku menangis. Baka artinya menangis. Fabakaitu, maka aku menangis, kata Siti Aisyah. Hatta salah dam'u aini, sehingga mengalirlah tetesan air mataku. Mengalir tetesan air mata. Ala khaddi, di atas pipiku. Wa taqatara minhu ala wajhihi, dan meneteslah daripadanya di atas wajahnya Rasul. Nah, ketika air mata Aisyah menetes di pipinya, tiba-tiba karena memang banyak sekali beliau terkenang akan Rasulullah akan segera pergi menghadap Allah, menetes kenalah wajah Rasulullah. Fantabaha min naumihi, maka terbangunlah Rasulullah dari tidurnya. Jaga dengar, agadanya budaya bertei bengah dan baru jaga dengar. Jadi apabila air kena di muka secara naluri manusia, karena memang suhu air itu lebih rendah daripada suhu tubuh kita, apalagi ketika kita tidur, kita biasa terbangun karena terkejut. Nah, Rasulullah juga terbangun. Fantabaha, intabaha ini terbangun terkejut. Jadi bukan terbangun sendiri, bukan terbangun karena tidurnya sudah cukup. Faqala alaihi salam, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malladzi abkaka ya ummul mukminin?" Apakah yang membuatmu menangis, wahai ibunda dari sekalian orang beriman? Pertanyaan Rasul seperti itu, luar biasa romantisnya Rasul. Apa yang buatmu menangis? Sopo, begah pak sopo. Tiba-tiba kok menangis ini. Jadi Rasulullah kan nggak tahu kejadian ini, tiba-tiba kok menangis. Faqasastu alaihi alqissata, maka aku ceritakan kepada Rasulullah akan kisah tadi. Ya Rasulullah, aku menangis karena ketika aku menghitung uban yang ada di jenggotmu sudah 19, aku sadar bahwa engkau akan segera pergi meninggalkan dunia dan umat ini akan berada pada keadaan tanpa nabi. Bagaimana nasib umat ini apabila berada dalam keadaan tanpa nabi? Summa qala alaihi salam, kemudian berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhalan asyaddu 'alal mayyiti. Oke, kalau sekarang kamu bercerita bahwa saya kira-kira akan meninggal. Nah, hari ini pengajian di Masjid Al-Falah Kedai Aceh ini ceritanya tentang Raqaiqul Akhbar, tentang kejadian setelah meninggal. Maka pertanyaan Rasul, ayyuhalan asyaddu 'alal mayyiti. Keadaan apakah yang sangat dahsyat kepada mayat? Oke, kita main teka-teki, kita main tebak-tebakan, kata Rasul. Saya mau bertanya kepada wahai Aisyah, kira-kira menurut kamu keadaan di mana yang paling parah terhadap jenazah, terhadap mayat? Di mana yang paling parah? Apa setelah dikubur? Apa ketika keluar roh? Apa ketika diangkat? Apa ketika dikafankan? Apa ketika dimandikan? Di mana kejadiannya yang paling sakit? Yang paling parah, yang paling dahsyat di mana, kata Rasul? Ketika jawab itu kata Tengku Rasul bertanya pada Aisyah. Kita lihat apa jawaban Aisyah. Fakultu, maka berkatalah Aisyah, apakah sama? Coba kita lihat. Qul ya Rasulullah, berkata Aisyah, nekeniron ya Rasulullah. Netanya maklum, belum jawab geron ya Rasulullah, karena Rasulullah lebih paham seharusnya. Ini pertanyaan teka-teki. Artinya Rasulullah sudah tahu, tapi beliau tetap ingin bertanya. Istifham yang keluar daripada Rasul bukan beliau nggak tahu, beliau cuma ingin mengetes Siti Aisyah. Kira-kira menurutmu di mana yang paling parah? Nah, jawaban dari Siti Aisyah, qul ya Rasulullah, katakan olehmu wahai Rasulullah. Faqala alaihi salam, apakah Rasulullah mau? Rasulullah pun berkata, bal quli anti, kamu yang berkata. Nah, jadi inilah romantis antara Rasulullah dengan Siti Aisyah. Mudulak-dulak cerun. Jadi dikirle Rasul kiban berkata, mana Pak Dron, Rasulullah Dron lah yang cerita, gata yang cerita. Jadi beliau berikan kesempatan kepada istrinya, berikan suatu suatu kesempatan untuk menjawab. Jadi kadang-kadang kita dalam rumah tangga harus lagi nyo, tanyo mantang le pegah apa, rumah anjir pegah apa, kaim kata, bahlung pegah apa. Kan enggak seperti itu.
Jadi biarkan demokrasi ini hidup dalam rumah tangga. Rasulullah utusan Allah. Yang paling tahu pasti Rasul, tapi beliau juga memberikan kesempatan kepada istri. Jadi tidak merasa hebat sendiri, tidak merasa cagang gendro, tidak merasa beliau itu ahli dalam segala hal, tapi beliau memberikan kesempatan kepada istri. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru dan membuat keluarga kita bisa sakinah, mawaddah warahmah seperti Rasulullah. Amin. Fakultu, maka berkatalah Siti Aisyah, la yakunu asyaddu halatin alal mayyiti min waqti khurujihi min darihi. Tidak adalah, kata Aisyah ini. Jadi mungkin beda pendapat dengan kita. Menurut kita kan ketika dicabut roh. kalau kata Aisyah, tidak adalah hal yang terdahsyat di atas mayat daripada waktu keluarnya mayat dari rumahnya. Nah, jadi Aisyah seorang wanita. Beda dengan kita laki-laki. Laki-laki berpikir pakai logika. Jadi yang kita pikir sakitnya tuh di sini ya. Jadi kita pikir bagaimana sakitnya ketika dicabut nyawa. Kita jangan pikir sakit. Wanita berpikir pakai perasaan. Mereka bawa perasaan. Kata Siti Aisyah, yang paling dahsyat, yang paling parah, yang paling menyakitkan bagi mayat itu adalah ketika mayat itu dibawa keluar rumah. Jadi bukan menurut Aisyah nih. Ketika mayat dibawa keluar rumah, diusung jenazahnya keluar rumah, itu yang paling sakit, kata Aisyah. Ya. Kenapa kejadiannya kok paling sakit di situ? Yahzanu auladuhu khalfahu. Sedihlah anak-anaknya di belakang mereka. Bayangkan apabila ibunda kita, ayahanda kita keluar dari rumah di atas tandu, di atas pikulan jenazah. Sedih anak-anaknya semua, menangis semua anak-anaknya karena kehilangan orang tua. Bayangkan apabila kita hari ini kehilangan orang tua, cukup berat sedih bedanya, karena selama ini orang tua yang membantu kita sampai kita sudah berkeluarga pun masih dibantu sama orang tua. Adi handlah dari kanyuan min mendadak belum pulang masjid urun si yang belum sampai kita sudah berkeluarga, kadang kita kerap meninggal ini mantan butuh bantuan orang tua. Makanya ketika jenazah dikeluarkan dari rumah, yang paling sedih adalah anak-anaknya. Yahzanu auladu khalfahu. Yaquluna, mereka semua berkata, wa walidah, wahai bapakku. Kalau diceritain walidahu artinya bapaknya anak itu. Mereka memanggil wa walidahu, wahai bapakku, maksudnya. Wa ummahu, wahai ibuku, hai bapak, hai mak. Itu tangisan dari anak karena ditinggalkan oleh orang tua. Bayangkan apabila kita kehilangan orang tua. Wa yaqulul walidu, dan berkatalah si bapak kalau cerita yang meninggal anaknya, ya benahu, wahai anaknya. Tapi kalau bapak itu berkata, wahai anakku. Ketika anaknya yang masih kecil tiba-tiba harus berpisah dengan kita, meninggalkan kita, sang ayah pasti berlinang air mata karena menangis. Kita bayangkan menangisi kepergian sang anak yang pergi tidak kembali lagi selamanya. Jadi kata Aisyah, itu saat paling berat bagi jenazah karena dia mendengar tangisan dari orang-orang yang dia tinggalkan. Jadi kata Aisyah, itu yang paling parah kejadiannya. Faqala alaihi salam, maka berkatalah Rasulullah. Nah, itu kan jawaban dari Aisyah. Terus apa jawaban Rasul? Apakah betul? Ini seperti kuis, seperti teka-teki. Hadza syadid. Memang ini sangat dahsyat. Fama asyaddu minhu. Adakah yang lebih dahsyat daripadanya? Oke, bro. Itu parah, itu sedih, itu menyakitkan, itu membuat kita berlinang air mata, membuat kita terharu, dan juga kita berpikir bagaimana apabila jenazah itu keluar dari rumah. Itu sedih. Ada nggak yang lebih sedih dari itu? Pertanyaan Rasul. Qultu, maka berkatalah Siti Aisyah, la takunu halatun asyaddu 'alal mayyiti min hina yudau fi lahdihi. Tidak adalah kejadian yang lebih dahsyat di atas mayat daripada ketika diletakkan dia dalam liang lahat. Kalau itu belum cukup dahsyat, yang paling dahsyat lagi kata Siti Aisyah, ketika kita bayangkan tubuh kita nih terbujur kaku, sudah dibalut kain kafan, ditaruh dalam liang lahat, dipeling dalam liang lahat. Bayangkan kita semua tujuan Dakaikul Akhbar ini membuat kita merenung apa yang akan terjadi dengan kita setelah kita mati. Yang paling sedih kata Aisyah adalah saat kita dibalut dengan kafan lalu kita letakkan di liang lahat. Wa yakhshit turaba alaihi,
dan dituangkan, wa yusyad turabu alaihi, dan dituangkan tanah di atasnya. Ketika kita sudah berada di lahat, kita sendirian. Tiba-tiba kalau diletakkan kayu di belakang kita terdengar suara, kalau letakkan papan di atas kita terdengar brum brum brum, gerutan ada tanya cukup berasa. Bayangkan kita semua, kita akan merasa semua. Jadi kita berada di dalam tanah, sudah ada papan di atas kepala kita, di atas badan kita, brum brum brum, gerutan sampai tertutup semua kita. Memang hanya lidah belum nafas, ada nafas padanya kan. Kondisi kita memang sudah di dalam kubur. Wa yarji'u anhu aqriba'u, dan kembali daripadanya akan kerabatnya. Leh gerodano hana yang perhina, semuanya pulang kembali, kecuali dari pertanyaan kemarin minggu lalu dari siapa? Pertanyaannya tentang bagaimana tentang mengaji di atas kubur. Menyona urung ke kubur berarti masih ada lah. Tapi ketika kembali kan tetap harus pulang juga. Nah, mungkin nginap di situ selamanya. Ketika keluarganya pada pulang, wa auladuhu, dan anak-anaknya. Anaknya hari ini bersama kita waktu kita sudah dikubur. Kecuali kemarin mungkin pernah viral di medsos ada kucing ya yang enggak mau pindah dari kuburan. Nah, tapi adakah kita cinta kepada keluarga kita sampai segitunya, sampai enggak pindah-pindah? Ada kan? Kita tetap akan pulang. Auladu, anaknya juga pulang. Sebana sayangnya anaknya anak kita tetap akan pulang. Enggak mungkin tinggal di situ. Wa ahibba'uhu, dan seluruh orang yang mencintainya. Hari ini saya punya sahabat akrab saya, Bang Faisal, yang udah hadir. Walaupun cinta sekali, walaupun akrab sekali, tapi tetap akan pulang. Semana sedihnya kita ditinggalkan oleh sahabat-sahabat kita dan orang yang mencintai kita. Semana kita sayang sama istri, semana kita sayang sama suami sekalipun, tetap kalau sudah meninggal mesti malam mungkin ada DP ngelihat jenazahnya. Seperti itu ya kan? Karena memang kita sudah berpisah dengan dunia. Wa yaslimunahu ila Allah taala ma'afilihi, dan mereka menyerahkannya si jenazah kepada Allah taala beserta perbuatannya. Setelah kita di situ, mereka pulang semua, hum kana wa Allah, diserahkan kepada Allah beserta pekerjaan. Nyana kubur gad kagak, nyana kubur bro kagak bro. Cukup sedih, sip sakit. Artinya memang kalau kata Siti Aisyah, yang paling sakit menyebunuh hasil sakit, yang paling sakit ini. Bagaimana sedihnya perasaan kita setelah kita tidur dalam liang lahat ditimpa tanah kuburan, lalu kita ditinggalkan oleh keluarga. Itu hal kata Aisyah. Fa'atihi munkar wa nakirun fi qabrihi, maka setelah kita ditinggalkan, datanglah munkar dan nakir di kuburnya. Setelah kita ditinggalkan, diserahkan kepada Allah, baru kita ditanyai oleh munkar dan nakir. Itu yang paling dahsyat dalam kubur. Faqala, maka berkatalah ya Rasul, ya ummul mukminin, wahai ibunda dari sekalian orang beriman, ma asyaddu minhu alal mayyiti, belum tepat. Skatruk laginya belum tepat, apalagi kira-kira? Ma asyaddu minhu alal mayyiti, apa yang lebih dahsyat lagi dari itu? Putra lo yang lebih hayu, yang lebih berat, yang lebih sakit daripada putra lo, kata Rasul. Nah, qalat, maka berkatalah Siti Aisyah, qultu, aku berkata, Allah wa rasuluhu alam, saya nyerah ya Rasul, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kalau tingkatnya nubrah menteng belum tepat, yang pasti Allah dan Rasulnya lebih tahu. Saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab lagi. Qala, maka berkatalah, ini jawaban yang benar. Silakan disimak, silakan diperhatikan. Ini ceritanya. Qala, berkatalah alaihi salam, qala, berkatalah Rasulullah SAW, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna asyadda halatin alal mayyiti hina yadkhulu alaihi al-ghasilu fi darihi liyughsilahu. Sesungguhnya keadaan yang paling dahsyat, yang paling parah, yang paling sakit ningat mendung. Dan rata-rata kita banyak orang meninggal, banyak teman-teman kita, saudara kita yang masih mau meninggal. Ingat di mana posisi yang paling sakit, karena kita juga akan merasakan hal ini. Inna asyadda halatin alal mayyit, sesungguhnya hal yang paling dahsyat di atas mayat adalah hina yadkhulu alaihil ghasilu, ketika masuk ke atasnya oleh orang yang memandikan. Ada jelas kan? Hal yang paling dahsyat adalah ketika idamang urang semana wadanya. Itu yang paling dahsyat, kata Rasul. Liyaghsilahu, untuk memandikannya. Ghasil orang yang memandikan, liyaghsilahu untuk memandikannya. Hina yadkhulu alaihi al-ghasilu fi dari, ketika masuk di atasnya orang yang memandikan dalam rumahnya untuk memandikannya.
Fayakhruju khatimash shibabi min asabihi. Maka mereka mencabut akan cincin kemudaan dari jari-jarinya. Kita wate mantang masa wate giok nya nencin 50 juta, 60 juta, cincin yang menandakan kita keren, kita hebat, kita hayu, cincin menandakan kita muda. Kalau istilah Rasul khatimus syabab artinya cincin kemudaan. Karena biasa orang tua anak pakai cincin, biasa anak muda yang tengah pakai cincin, yang pakai cincin sampai 20 aja babaki pakai cincin. Jadi ketika kita mau meninggal, cincin itu dicabut. Cincin yang menandakan kita hebat, yang menandakan kita keren. Kalau yang ibu-ibu mungkin cincin pernikahannya dicabut. Hanali yang meyum atau debolnya. Di situ yang paling sakit kata Rasul. Wa yanzi'u qamisal arusi min badanihi, dan mereka mencabut pakaian pengantin dari badannya. Kita pakai gamis, kita pakai baju sari India, segala macam baju-baju kita yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, Giorgio Armani, Polo, Ralph Lauren, entah apa baju kita, baju-baju pengantin istilah Rasul, artinya baju yang paling bagus, yang paling hebat dipindahkan dari tubuh kita. Semana hebat kita, Pak Bupati sekalipun, baju putih kebesarannya itu dicabut ketika mau menikah. Kan nggak mungkin menikah pakai baju itu. Presiden pun kalau mau menikah bajunya dibuka, tetap dibuka semua baju yang menandakan pengantinnya ataupun baju yang menandakan kehebatan beliau. Wa yanzi'u amamatal masyayikhi wal fuqaha'i min ra'sihi, dan mereka mencabut akan surbannya masyayikh, guru-guru dan fuqaha min ra'sihi. Surban ini surban Abu Kutakrun, Abu Mudi, urutnya dengan penuh dengan surban kepada surban. Ketika menikah pindah, cabut, enggak ada lagi surban ini. Surban yang menandakan bahwa dia itu orang alim, fuqaha, ulul masyayikh, Abdus Somad sekalipun kalau meninggal, surbannya artinya ilmu, satu tanda menandakan bahwa dia orang berilmu, dicabut dari tubuhnya. Itu yang paling sakit. Semua yang sudah kita usahakan seumur hidup kita dipindahkan dari kita seketika itu juga ketika orang mau memandikan kita. Makanya itu kata Rasul yang paling sakit. Liyaghsilahu, karena mereka mau memandikannya. Fa inda dzalika, maka ketika demikian, ketika kejadian dimandikan, tunadiruhu hina tarahu auriyanan bisawti yasma'uhu kullul khalaiqi illa tsaqalain. Maka ketika demikian memanggillah rohnya. Cerita bab 11 tadi cerita tentang panggilan roh. Apa saja roh ini bersuara? Suara-suara dari roh itu apa saja? Ini dia panggilan roh. Maka ketika itu memanggillah rohnya, ketika rohnya melihat akan si jasad uriyanan dalam keadaan telanjang. Roh kita sudah dicabut. Saat tubuh kita dibaringkan di atas pemandian, di atas semana pakai bak pisang di sela-sela itu, sudah ada kepala kita dibaringkan di atas pangkuan ananda kita yang hendak memandikan kita. Si roh melihat tubuhnya yang sangat mulia selama ini dijaga setiap hari, muriana telanjang. Saat itu dia menangis dan berteriak dengan suara bisautin, dengan suara yang sangat besar, yasma'uhu kullul khalaiq, yang mendengar akannya suara oleh seluruh makhluk. Seluruh makhluk bisa mendengar, illa tsaqalain, kecuali dua yang diberatkan, kecuali jin dan manusia. Taklan menyamang naurung meninggal, nakleung na cici mipe, nah sampai cangguk lat badak ayah badai sampai cangguk pura mendung, semua bisa mendengar suara yang diteriakkan oleh orang yang mau dimandikan. Di saat itu ada panggilan rohnya. Jadi semua bisa mendengar. Kalau nanti saya dua kayak kungkung di mana untuk gabu ide gabu mana na ide na ada bini semuanya mendung gabu mendung ketika kita mau dimandikan. Karena kita bersuara dengan suara keras. Takulu, berkatalah roh tersebut. Perhatikan ini. Kadang-kadang siapa tahu kita diberikan kemampuan Allah mendengar yang diucapkan oleh roh, termasuk kita. Kita pasti akan berucap seperti ini. Ya Ghusal, wahai orang yang memandikan. Kan ramai, Ghusal itu jamak daripada Ghasil. Ghasil yang memandikan satu orang, Ghusalun yang banyak-banyak memandikan. As'aluka billah, aku meminta kepadamu dengan Allah, demi Allah. Aku minta kepadamu yang memandikan demi Allah, antanzi'as thiyabi birifqin, bahwa kamu mencabut pakaianku dengan lemah lembut. Maka
Makanya perhatikan saat kita mau mandikan jenazah, cabutlah dengan lemah lembut. Saat itu sakit sekali. Termasuk kita nanti akan merasakan paling sakit di situ. Jadi lebih sakit daripada sakit yang dicabut roh bahkan. Nah, ini kita selama ini nggak pernah tahu ya, ini ceritanya. Ini cerita dari Rasul langsung. Fa inni sa'atu qad istarahtu min mujadzabati malakil mauti. Sesungguhnya aku saat ini sungguh aku sedang beristirahat daripada sakitnya pencabutan malaikat maut. Saya baru saja terpisah roh dari tubuh. Bayangkan seperti kameng udip-udip takluk kulit. Sakit sekali. Jadi bukan sakitnya tuh di sini, bukan di sini aja, seluruh tubuh kita sakit. Kita sedang beristirahat karena sakit dicabut nyawa, ditarik celana, dibuka baju, sedikit gesekan pada kulit kita itu sangat pedih sekali. Pedih jenderal memang sangat pedih sekali. Kenapa? Tubuh kita baru saja menderita kesakitan dicabut nyawa. Wa idza subba alaihil ma'u, ketika dibasuhkan, dituangkan di atasnya akan air. Ketika air itu dituangkan di atasnya, saha kadzalika, maka dia berteriak pun seperti itu, berteriak dengan suara yang terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Yaqulu, berkata si jenazah tersebut, ya ghusal, wahai orang yang memandikan, billah, demi Allah, la tasubba ma'aka haran, janganlah kamu tuangkan airmu dalam keadaan panas. Backup delong izum. Jadi si mayat ini kulitnya sangat sensitif. Bayangkan ini hal yang sangat sakit, ini kata Rasulullah langsung. Jadi jangan tuangkan di atasku air panas. Jangan air panas, air hangat pun jangan, karena memang kulitnya enggak sanggup tahan. La tasubba ma'aka haran, janganlah kamu tuangkan air di atasku air panas. Wala taj'al ma'aka haran, jangan kamu jadikan airmu panas. Baik tajampu dengan dispenser suhu, baik pegat air itu hangat sekalipun jangan. Kulitnya sedang sensitif sekali. Wala baridan, menyohana suhu lebih jangan. Wala baridan, jangan juga dingin. Jangan panas, jangan dingin. Jadi bayangkan tanya sakit igwa mata, itu manje kena, lebih aja kena. Itu juga jenazah. Jenazah kulitnya super sensitif. Air panas nggak sanggup tahan, air dingin lebih-lebih nggak sanggup tahan. Hati-hati memandikannya, cari air yang memang normal sekali. Fa inna jasadi, sesungguhnya jasadku muhtarikun, terbakar. Jadi tubuh kita itu terbakar, rasanya terbakar memang. Min naz'ir ruhi, daripada cabutan roh. Seluruh tubuh kita terbakar karena baru dicabut roh. Fa idza ghasaluhu, ketika mereka sedang memandikan, taqulu, berkata lagi roh. Ini panggilan. Tadi dua kali kan ngomong pertama ketika dicabut, ngomong kedua ketika dituangkan air, jangan air panas. Yang ketiga, panggilan roh lagi. Fa idza ghasaluhu, ketika dimandikan, taqulu ruh, berkatalah roh, billah, demi Allah, ya ghusal, wahai orang yang memandikan, la tamassani qawiyan, janganlah kamu menyentuhku dengan keras. Janganlah kamu menggosokku dengan keras. Artinya perlahan-lahan digosok. Jadi walaupun kita terkadang kita cebok jenazahnya, kita pelih kulitnya, tapi jangan keras. Lembut pun terasa keras di jenazah. Ini hal yang paling sakit. Sadar nggak sadar, bahkan ini cerita tadi lebih sakit daripada pencabutan nyawa, lebih sakit daripada kita tinggal sendirian, lebih sakit daripada kita dibawa keluar rumah. Ini lebih sakit. Fa inna jasadi majruhun bi khurujir ruh, sesungguhnya jasadku terluka. Tadi terbakar, sekarang terluka. Majruh itu terluka. Terluka dengan keluarnya roh. Jasadku ini baru terluka. Jadi seakan-akan memang tersayat, bayangkan kameng dipeluk kulit, bayangkan katanya keadaan hidup. Mungkin kita pernah lihat viral di medsos, ada orang yang sedang hidup. Saya nggak tahu tadi Rohingya tadi mana itu, dicongkel jantungnya, dikeluarkan hidup-hidup, dia nggak dibunuh mati. Sampai akhirnya mati sendiri. Ada yang dipotong lehernya hidup-hidup. Sebenarnya kita dikuliti hidup-hidup. Seperti itu rasanya. Jadi memang kita sedang terluka. Fa idza faragha min ghaslihi, sambil mandi tadi sudah 3 kali panggilan dari jenazah. Apabila selesai daripada mandinya, wa wudi'a fi kafanihi, dan diletakkan pada kafannya, wa syudda mawdi'a qadamaihi, dan diikatkan pada tempat 2 kakinya. Pertama kita ikat 2 kaki. Kepala terakhir kan? Pertama diikat 2 kaki. Nadahu,
maka jenazah itu kembali berseru, kembali memanggil. Perhatikan, percaya nggak percaya, dengar nggak dengar, ini kejadiannya. Kalau kita sedikit peka, kita lihat di saat itu pasti ada panggilan. Apakah burung di luar, manok, ekung, segala macam. Karena ini terdengar semua, kecuali jin dan manusia nggak bisa dengar. Ketika sudah diletakkan di atas kafan, dicut tali di kakinya, ya Ghusal, billah, demi Allah ya Ghusal, demi Allah hai yang baru memandikan, karena yang cut itu biasa juga orang yang memandikan tadi. La tasyudda kafana ra'si, janganlah kamu mengikat kafan kepalaku. Ada ikat di kaki udah kan? Jangan kamu ikat kafan kepalaku, kata si jenazah, kata kesiro. Hatta ara wajha ahli wa auladi wa aqribai, sehingga aku melihat wajah keluargaku dan anak-anakku dan kerabat-kerabatku. Ini dia dasarnya. Kenapa kita setelah mengikat kaki, muka tetap kita biarkan terbuka? Karena saat itu si roh memang mau melihat siapa saja yang datang berkunjung kepada kita di saat dia baru meninggal. Mana keluarganya yang katanya selama ini sayang kepada dia, mana anak-anaknya yang selama ini bukan hanya merebutkan harta warisannya, tapi belum meninggal anak berumur. Mana kerabatnya yang selama ini gaduh pak utang teh, gaduh anak teh, mau meninggal anak berumur. Mana semuanya? Ini yang ditanya oleh si jenazah. Fa inna hadza akhira ru'yati lahum, sesungguhnya ini adalah akhir daripada penglihatanku bagi mereka. Uronyo terakhir ukalan rumah, terakhir ukalan anu, ini terakhir. Fa anal yaumu ufariquhum wala arahum ila yaumil qiyamah, maka sesungguhnya aku hari ini akan berpisah dengan mereka dan saya tidak akan melihat mereka hingga hari kiamat. Ini hadisnya belum selesai, masih panjang sekali, masih ada satu halaman lagi. Cerita ke depan, cerita mayat dikeluarkan dari rumah. Jadi Rasulullah bercerita bahwa saat yang sakit bagi jenazah itu ternyata bukan hanya dikeluarkan dari rumah, bukan hanya saat dikeluarkan ditanam di liang lahat, tapi dimulai dari memang dimandikan itu sudah sakit sampai seterusnya. Besok nanti ada cerita dikeluarkan dari rumah juga, sampai seterusnya. Mudah-mudahan kita tetap setia untuk mengikuti pengajian ini Sabtu depan lagi, karena cerita yang bersambung, sengaja dibuat bersambung agar kita datang lagi berkunjung minggu depan. Dan juga semarakkan masjid-masjid untuk ibadah, terutama nanti subuh ada sholat subuh berjamaah di GPS Gerakan Pemuda Subuh, yang nanti subuh akan bertempat di Masjid Al-Azhar Kusum. InsyaAllah akan diimami oleh Ustaz Muhaddar LC dan akan diberikan tausiah oleh Ustaz Husni Lukman dari Kandang. Mudah-mudahan kita semua diringankan langkah oleh Allah untuk